Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hari yang ke-27 sejak agresi Israel, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang sering sekali saya terima dan berulang-ulang ditanyakan oleh teman-teman di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina hari ini? Saya dalam postingan sebelumnya sudah membahas alasan kenapa negara-negara di sekitar Palestina ini nggak bisa kirim pasukan. Kenapa Indonesia nggak bisa kirim pasukan? Kenapa Mesir, Yordan, Suriah nggak bisa kirim pasukan ke Palestina? Karena penjajahan Israel ke Palestina ini tidak sehari dua hari, tidak setahun dua tahun. Ini sudah diperhitungkan sejak 1907 dalam sebuah konferensi rahasia yang namanya konferensi imperial. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi adanya negara-negara, bendera-bendera, peraturan-peraturan internasional, pemetak-metakan kekuatan, itu semua bagian dari usaha agar Barat ini bisa mendominasi hegemoninya di Timur Tengah, yang artinya kalau Barat itu berhasil meletakkan hegemoninya di Timur Tengah, di Palestina, maka tentu dia bisa meletakkan hegemoninya di seluruh dunia. Itulah yang dimaksud dengan jantung dunia. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan secara detail kenapa Palestina dinamakan jantung dunia, karena lokasinya yang strategis yang mengikat antara tiga benua besar, Afrika, Asia, dan Eropa. Kenapa Palestina yang mengikat tiga benua besar itu? Kenapa Palestina menjadi negara yang paling strategis? Itulah sunatullah, itulah pemberian dari Allah. Dalam salah satu tulisannya, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, seorang akademisi Palestina, mengatakan bahwa 30% Al-Quran itu membicarakan tentang Palestina, membicarakan tentang para nabinya, membicarakan tentang warganya. Karena para nabi itu kan orang Palestina kan. Kita bicara Nabi Ibrahim, lahir di Irak, tinggal di Palestina. Anaknya dua-duanya, Ismail, Ishak, lahir di Palestina. Nabi Ishak punya anak lagi, Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub yang akhirnya nama lainnya adalah Israel, hamba yang Allah cintai, Israel. Nabi Yakub punya anak lagi, Nabi Yusuf, orang Palestina. Kemudian Nabi Yusuf beranak pinak, Bani Israel, lahir Nabi Musa setelahnya. Setelah beberapa generasi, Nabi Musa adalah Palestina, keturunan Palestina. Sampai nanti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa itu orang Palestina. Jadi kalau kita baca sejarah dalam Al-Quran, itu kita sedang membicarakan orang Palestina. Jadi wajar kalau Palestina ini memang tanah yang Allah berkahi. 30% Al-Quran itu bicara tentang Palestina, tapi tidak pernah Allah menyebut kata Palestina dalam Al-Quran. Jadi kata Palestina bukan penamaan dari Al-Quran, dari Allah, tapi Allah menyebut Palestina dengan bahasa paling mulia, dengan menggunakan kosakata paling keren, Al-Ardul Muqaddasah, Al-Ardul Mubarakah. Banyak dalam Al-Quran Allah menyebut Palestina dengan istilah Al-Ardul Mubarakah, wa anjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan, kata Allah, kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi salam ke bumi yang kami berkahi, dan keberkahannya itu untuk seluruh alam semesta. Perhatikan kata-kata ini ya. Jadi keberkahan Palestina itu dampaknya, efeknya itu untuk alam semesta. Indonesia pun, pemerintah Indonesia, warga Indonesia, kalau konsisten memperjuangkan Palestina, demi Allah akan mendapatkan keberkahannya, akan kecepratan keberkahannya. Negara manapun kalau memperjuangkan Palestina akan terkena keberkahannya. Saya tadi siang dapat testimoni kakak saya ini punya sahabatnya ini, masya Allah ya, sejak agresi Israel ke Gaza ini dia mati-matian kan. Dia itu pengusaha kecil-kecilan, kemudian dia kalau nggak salah berdagang gitu kan. Dagangan dia itu hasil jualan itu dia kirimkan untuk Palestina. Sebulan ini dia 3 kali kirim dan nggak tanggung-tanggung gitu ya. Omsetnya tuh dia kirim ke Palestina, cep untuk orang Gaza. Dan tadi saya dapat pesan beberapa jam lalu, katanya masya Allah, semenjak saya berikrar ikhlas untuk Palestina mengirimkan hasil keuntungan saya, itu rame. Dia bilang rame, nggak bisa berhenti, saya nggak bisa menangani para pelanggan gitu katanya, ya Allah. Dan itu banyak teman-teman, itu sejarah itu banyak sekali. Jadi jangan kaget kalau antum ya, kalau kalian semua totalitas dalam memperjuangkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa Palestina, jangan kaget kalau Allah akan hujani kalian semua dengan keberkahan-keberkahan Palestina. Karena itu janji Allah, alladzi barakna fiha lil alamin. Allah memberkahi Palestina untuk seluruh alam semesta. Itulah kenapa Palestina juga jantung dunia. Barang siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Kita lihat teman-teman, di sepanjang sejarah peradaban manusia, semua kekuatan imperium manapun di dunia yang
pernah menguasai hampir separuh lebih dunia, mereka pertama kali mentargetkan Palestina sebagai wilayah yang harus dikuasai. Pada masa kejayaan misalnya Persia kuno, Persia dulu mereka menguasai Palestina, Baitul Maqdis mereka kuasai, akhirnya mereka menguasai dunia, itulah jantung dunia. Kemudian masa kejayaan Yunani kuno misalnya, atau Asuria kuno, atau Romawi kuno, ya itu makanya alasan dibalik kenapa Nabi SAW, kalau kita lihat peta pertempuran, peta pembebasan kota-kota ketika Nabi di Madinah, itu pertempuran ke Tabuk, kemudian ke wilayah Hittin, kemudian ke wilayah Hunain, ya itu semua mengarahnya ke arah Palestina. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau menyiapkan pasukan terbaiknya di bawah pimpinan Usama bin Zaid, seorang pemuda yang ada yang menyebutkan usianya 16 tahun saat itu, dan dia membawahi atau memimpin panglima perang Muslim. Rasul kirimkan ke arah Palestina untuk menaklukkan Palestina dari tangan Romawi. Karena Nabi Muhammad SAW tahu bahwa kita mau ekspansi, kita mau membebaskan dunia, kita bebaskan dulu Palestina. Inilah kunci, inilah jantung dunia, dan ini dipahami oleh musuh-musuh kita. Ini dipahami oleh Henry Campbell Bannerman itu yang mengadakan konferensi imperial itu, dia tahu. Ini dipahami oleh para petinggi Amerika, ini dipahami oleh para petinggi Inggris. Kalian mau kuasai dunia, kuasai jantung dunia, Palestina. Ini yang sekarang sedang diperjuangkan, ini Palestina teman-teman. Makanya Allah menyebut Palestina dengan nama paling mulia dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Pertama yang surat sebelumnya al-barakna fi alamin, Allah memberkahi Palestina untuk seluruh alam. Dan dalam surat Al-Isra, tanah yang diberkahi sekitarnya, sekitar Palestina. Itulah kenapa Palestina ini, ya suka tidak suka, dia akan selalu menjadi pusat perhatian dunia, pusat konflik dunia, karena ini adalah jantung dunia. Dan kita hari ini harus bersyukur teman-teman, karena kita hidup di masa-masa kita bisa memiliki peluang untuk memperjuangkan jantung dunia, Palestina, negeri para nabi. Masya Allah. Maka wajar kalau banyak bertanya-tanya, Ustadz bagaimana cara saya membantu Palestina? Banyak sekali kan? Mungkin kalian di antara orang-orang yang bertanya masalah itu, saya sudah sanggup Ustaz melihat darah di mana-mana, jenazah para syuhada, anak-anak, wanita. Saya ingin berbuat sesuatu, saya harus ngapain Ustaz? Saya sering banget ditanya pertanyaan ini di berbagai forum, dan saya selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Saya menjawab bukan dengan ro'yu saya, bukan dengan opini saya. Ya oke lah, saya bisa berfilosofi, saya bisa mengelaborasi apa yang dibutuhkan, saya bisa berbicara tentang hal-hal yang ya bisa membantu Palestina, oke. Tapi saya selalu menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah pijakan yang sesuai. Saya selalu menjawab tidak dengan jawaban saya, tapi jawaban Nabi Muhammad SAW yang pernah ditanya dengan pertanyaan serupa 14 abad yang lalu. Jadi pertanyaan yang kalian tanyakan ini, Ustadz kita harus ngapain untuk Palestina hari ini, itu sudah pernah ditanyakan 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu bukan pertanyaan baru. Makanya saya di sini hanya menjadi penyambung lidah, penyambung lisan, penyambung pesan yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW di depan para sahabat. Saya akan sampaikan kepada kalian dalam konten kali ini. Dan ini ada kaitannya teman-teman. Kenapa sampai sekarang para pejuang Gaza ini nggak pernah mengemis-ngemis minta negara-negara Arab kirimkan tentara kalian, nggak pernah. Hampir sebulan, 27 hari Gaza dibombardir. Hampir setiap hari Abu Ubaidah, jubirnya Brigade Q Al-Qassam ini tampil membuat rilis, nggak pernah sekalipun dia meminta mengemis-ngemis kirimkan tentara kalian, nggak pernah. Kenapa? Karena para pejuang Gaza hari ini tidak butuh tentara. Bukan itu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Senada dengan jawaban Nabi SAW 14 abad yang lalu. Jadi mohon maaf teman-teman nih, kalau ada yang terlalu semangat, Ustaz, saya mau ke Gaza, Ustaz, saya mau angkat senjata, saya mau berjihad dengan senjata. Bro, sabar bro. Ada hal yang bisa lebih vital, yang bisa lebih strategis yang bisa Anda lakukan selain angkat senjata. Karena kabar gembiranya, Gaza ini berkali-kali masuk dalam berbagai pertempuran. Tahun 2008 pertempuran Al-Furqan 22 hari. Tahun 2012 pertempuran Hijratus Sijil 8 hari. Tahun 2014 pertempuran Al-Asul Ma'kul 50 hari. 2021 pertempuran Saiful Quds 17 hari. Berbagai pertempuran antara para pejuang Gaza dengan musuh itu
Para pejuang Gaza ini nggak pernah menurunkan lebih dari 30% kekuatannya. Jadi mereka belum menurunkan 100%. Termasuk pertempuran hari ini yang sudah masuk sebulan, ini baru berapa persen yang diturunkan. Kapan mereka menurunkan 100%? Kalau para penjajah itu berani masuk secara masif jalur darat, disitulah mereka akan turunkan 100%. Tapi saat ini kan serangan-serangan dari udara, dem. Para pejuang nggak mungkin kan mati konyol keluar nembakin pesawat, nggak mungkin. Nah, tapi ketika mereka sudah mulai melakukan serangan darat, saat itulah para personil perjuang ini mereka keluar. Tapi sekali lagi, 5 pertempuran terakhir belum pernah mereka keluarkan lebih dari 30% kekuatan mereka. Jadi tenang. Makanya itulah kenapa sekali lagi Abu Ubaidah belum pernah meminta mengemis-ngemis tentara-tentara dunia untuk masuk ke Gaza untuk membantu pertempuran, nggak perlu, karena mereka masih bisa menghandle. Lantas apa yang dibutuhkan? Sudah disebutkan oleh Abu Ubaidah. Kalian cek aja lah, banyak tuh sumber-sumbernya. Termasuk kalian bisa masuk ke grup Telegram Gaza Media. Di situ ada tim Gaza Media yang memberitakan faktual dan aktual tentang perkembangan perjuangan di Gaza. Ini silakan bisa kalian scan barcode-nya di sini. Oke, saya akan beralih ke 14 abad yang lalu. Sepulangnya Nabi SAW dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan perjalanan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya. Dari Baitul Maqdis Rasulullah diterbangkan ke langit ke-7. Ke Sidratul Muntaha. Ada pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menerbangkan Nabi Muhammad SAW malam hari itu, peristiwa Isra Mi'raj itu? Ini suara drone ini banget nih, kenceng banget. Tadi baru ada suara dentuman deket banget di tempat saya berada. Tadi ada suara ambulan juga lewat. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Allah Ta'ala tidak mampu menerbangkan Nabi SAW dari Masjidil Haram langsung ke langit ke-7? Kenapa Allah mampirkan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu? Dari Masjidil Aqsa baru langsung naik ke langit ke-7 untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ya kan? Gitu pertanyaannya kan? Hikmahnya banyak, hikmahnya besar. Salah satunya adalah bahwa Allah ingin mengingatkan kepada umat Islam bahwa Palestina ini merupakan tempat terdekat dengan langit. Nah, terdekat ini nggak masih jarak ya. Artinya apa? Amalan-amalan kalian kalau mau gampang diterima masuk ke langit, harus ada kaitan dengan Masjidil Aqsa. Ini bumi jihad, ini bumi perjuangan Palestina. Itu satu di antara banyak hikmah Isra Mi'raj mampir dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Pada peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi SAW juga bertemu dengan para nabi, pernah mengadakan KTT, konferensi tingkat tinggi dengan para nabi, sholat berjamaah dengan seluruh nabi dan rasul, bertemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bertemu dengan para nabi semua. Nabi Muhammad SAW yang saat itu di Amul Huzn, di tahun kesedihan, di mana istrinya meninggal, Khadijah wafat, kemudian pamannya Abu Talib juga Allah wafatkan, sedih. Akhirnya Allah bawa ke Masjidil Aqsa, dipertemukan dengan para pendahulunya untuk disalurkan energi perjuangan, energi kenabian, energi tongkat estafet, ya, kepemimpinan diserahkan. Nabi Muhammad SAW pulang dari Masjidil Aqsa kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram, terbukalah wawasannya, terinstal ulang semangatnya, baterai perjuangannya full lagi nih, full charging nih Nabi SAW nih. Makanya sejak itu Nabi SAW mulai memfokuskan perhatiannya ke Baitul Maqdis. Banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh Nabi SAW sejak Isra Mi'raj itu tentang Baitul Maqdis. Banyak sekali tentang keutamaan Baitul Maqdis, tentang akhir zaman di Baitul Maqdis, perjuangan di Baitul Maqdis. Banyak sekali. Selalu itu beliau kalau ngobrol itu bahas itu pasti dilempar ke Baitul Maqdis. Para sahabat itu dibawa untuk apa? Untuk mencintai Baitul Maqdis Palestina. Para sahabat itu dibawa untuk mencintai, menghormati, memuliakan Baitul Maqdis. Sampai suatu hari, perhatikan, di sebuah forum Nabi sedang membahas tentang Baitul Maqdis. Seorang hamba sahaya namanya Maimunah angkat tangannya, atau Allah alam gimana, yang pasti dia interupsi. Apa kata Maimunah? Qalat, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Maimunah ini adalah hamba sahaya Nabi SAW, artinya pembantunya Nabi SAW. Kata Maimunah, seorang wanita ini, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, berikanlah kami fatwa, instruksi tentang Baitul Maqdis. Kenapa Maimunah tiba-tiba meminta instruksi Baitul Maqdis, tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina? Nggak mungkin tiba-tiba gitu aja kan nanya, kita minta fatwa Baitul Maqdis. Enggak, karena saat itu topik yang lagi viral, lagi trending di kalangan para sahabat di Madinah hari itu tentang Baitul Maqdis, tentang keutamaan Baitul Maqdis, tentang keberkahan Baitul Maqdis. Makanya Maimunah ini akhirnya terpanggil untuk, ya Rasulullah, kami harus ngapain? Dan saat itu Baitul Maqdis kondisinya itu masih dijajah oleh Romawi. Ada sebagian saudara mengatakan oleh Persia, tapi yang lebih kuat oleh Romawi. Jadi pertanyaan Maimunah ini tidak muncul tiba-tiba, tapi ini adalah semacam akumulasi
kerinduan dan semangat memperjuangkan Baitul Maqdis. Makanya akhirnya keluar kata-kata ini, pertanyaan ini, ya Rasulullah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis, terhadap Palestina? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan ya. Nabi SAW sebelum menjawab pertanyaan atau memberikan fatwa, beliau selalu mengedukasi terlebih dahulu. Apa kata Nabi? Ardul mahsyar wal mansyar. Artinya Baitul Maqdis itu adalah padang mahsyar, tempat seluruh umat manusia ini akan dikumpulkan di akhir zaman. Ya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan dikumpulkan sebelum hari kiamat, ada yang mengatakan setelah hari kiamat. Kalau saya lebih meyakini ya yang roji itu setelah hari kiamat. Jadi hari kiamat semua akan dimatikan seluruh makhluk dan akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Itu adalah di Baitul Maqdis, di Palestina, dalam bentuk bumi yang baru. Ya, jadi itu keutamaan Baitul Maqdis. Jadi kalian suka nggak suka, bisa nggak bisa, nanti kalau kalian sudah meninggal semuanya, kalian akan dibangkitkan semua dan akan berjalan, akan dibawa oleh Allah Ta'ala ke Baitul Maqdis, padang mahsyar ini. Itu kata Nabi, Abdul Mahsyar wal Mansyar. Barulah Nabi SAW mengeluarkan fatwanya. Katanya diminta instruksi, diminta fatwanya. Apa kata Rasulullah? Ituhu fasallu fi, fa inna salatan fi ka'alfi salatin fi masiwa. Datang kalian semua ke sana. Perhatikan ya. Yang nanya kan Maimunah sendirian, tapi jawabannya itu ditujukan kepada jamak. Itu artinya ini waw jamak nih, perintah untuk jamak. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, sallu fihi, dan sholatlah di sana. Sebagian ulama berpendapat ini ada yang janggal nih dari perintah ini. Datang dan sholatlah di sana. Gimana Rasulullah? Kita datang ke Baitul Maqdis nih, yang sedang dikuasai oleh orang Romawi, dijajah oleh Romawi. Saat itu Baitul Maqdis itu hari itu zaman Nabi itu sedang dijadikan tempat pembuangan sampah dan tempat penambatan kuda, stabel kuda pasukan Romawi. Jadi memang sengaja dihinakan Baitul Maqdis itu saat itu oleh penjajah Romawi. Sama kayak hari ini kan sedang dihinakan oleh Yahudi. Nah, para ulama ketika mentafsirkan hadis ini ada yang janggal, ini gimana kok datanglah dan sholat? Kayak nggak mungkin kita datang ke sana terus tiba-tiba sholat, nggak mungkin kan? Nah, makanya mereka berpendapat bahwa ini ada memang pertanyaan yang disembunyikan untuk dijadikan puzzle agar kita berpikir. Ada perintah ketiga sebetulnya di antara datanglah dan sholat itu ada perintah lain. Maksudnya apa? Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis dan sholatlah di sana. Jadi 3 langkahnya. Pertama, datang ke sana, bebaskan dulu Baitul Maqdis, setelah itu sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, itu pahalanya apa? Seperti 1000 sholat di masjid biasa. Kalian 2 rakaat subuh di Baitul Maqdis itu seolah-olah sholat 2000 rakaat di Istiqlal. Pengkor tuh kaki itu sholat 2000 rakaat. Itu keutamaannya. Tapi jelas ya kata Rasulullah SAW apa instruksinya? Datang kalian semua ke sana ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis dan sholatlah di Baitul Maqdis. Karena barang siapa sholat di sana, pahalanya apa? 1000 kali sholat di masjid biasa. Maimunah saat itu belum puas dengan jawabannya. Dibuat berpikir lagi. Apa kata Maimunah? Qalat, "Wa man lam yutiq an yatahammal ila ayati." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita belum mampu ya Rasulullah? Jarak kita jauh loh antara Madinah dan Baitul Maqdis, jauh ribuan kilo. Kami nggak punya kendaraan, kami nggak punya transportasi, dan kami nggak punya pasukan. Kami nggak punya kekuatan ya Rasulullah. Kami masih lemah hari ini. Gimana kami mau datang ke sana, bebaskan Baitul Maqdis dan sholat di sana? Gimana caranya? Sama gak kayak kita hari ini posisinya? Sama. Kalian mau gak datang ke Baitul Maqdis Palestina? Mau gak sholat sepuasnya di Baitul Maqdis? Mau kan? Bisa gak hari ini? Nggak bisa. Oke lah, ada beberapa yang datang mengunjungi Baitul Maqdis. Wah, saya bisa sholat di Baitul Maqdis, saya bisa sholat di Masjidil Aqsa. Tapi nggak ada luasa. Semua yang datang ke Baitul Maqdis itu, yang ke Masjidil Aqsa itu harus mengikuti peraturan marbot Baitul Maqdis. Itu siapa marbotnya? Israel. Nggak bisa kita enak-enaknya sholat di sana. Itu dibatasi usianya, dibatasi waktunya. Saya nggak pernah ke Masjidil Aqsa. 12 tahun saya tinggal di Gaza, nggak pernah sekalipun saya sholat di Masjidil Aqsa karena nggak bisa. Karena Masjidil Aqsa sedang ditahan oleh penjajah. Saya nggak bisa ke sana. Saya itu semua warga Gaza, 2,3 juta warga Gaza itu nggak ada yang bisa ke Masjidil Aqsa sholat di sana. Karena sedang menjadi tawanan penjajah. Makanya sama sekarang posisi kita hari ini sama dengan posisi Maimunah 14 abad yang lalu. Maka pertanyaan kita ke Nabi juga sama, ya Rasulullah. Anggap Nabi ada nih, ya hari ini, dan kita masih lemah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sama pertanyaannya Rasulullah, kita harus ngapain ya Rasulullah? Kita belum punya kekuatan, kita belum punya tentara, kita belum punya transportasi, jauh jarak kami, kita terbatas, kita masih lemah. Jadi pertanyaan kalian sudah diwakili oleh Maimunah hari itu. Maka jawabannya pun bukan hanya untuk Maimunah.
Ketika Nabi menjawab pertanyaan itu jawabannya untuk kita semua hari ini, untuk kalian semua. Camkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Apa kata Nabi? Nabi nggak nyuruh kirim pasukan, bebaskan sekarang, tentara bergerak. Enggak. Nabi juga tahu saat itu kita masih lemah. Nabi nggak sembarangan memerintahkan, oke, semuanya mumpung lagi semangat nih, ayo kita bawa panah, kita bawa pedang, datang ke Baitul Maqdis. Enggak. Apa jawabannya kata Nabi? Perhatikan. Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi. Kata Nabi, falyuhdi, kalau kalian belum mampu, belum sanggup, falyuhdi, maka kirimkanlah hadiah. Yuhdi ini fi'il mudhari', asal katanya ahda, madinya ahda, yuhdi ihdaan, hadiah. Kata Nabi, maka kalian kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Falyuhdi ilaihi zaitan, kirimkanlah hadiah berupa minyak. Nah, kenapa minyak? Karena hari itu minyak adalah komoditas termahal dan termewah saat itu. Minyak itu banyak kegunaannya, bisa untuk makanan, ya bisa untuk listrik, bukan listrik artinya lilin gitu kan, kan ini kayak lampu semprong gitu kan pakai minyak itu untuk menerangi Baitul Maqdis, itu minyak. Nah, tapi jangan kita pahami secara terlek. Oke, ntar kita, Ustaz, saya akan kirim minyak Ustaz ke Baitul Maqdis. Jangan juga. Ya, sesuaikan buat komunitas hari ini apa gitu kan. Nah, kata Nabi apa? Kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, Palestina, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Oke, perhatikan teman-teman. Sekarang di sinilah saatnya kita mentadaburi perkataan ini. Kenapa Nabi tidak menggunakan istilah sedekah? Misalnya ketika Maimunah bertanya kan, bisa dia bilang, kirimkan sedekah. Kan sedekah itu kan bahasa Arab, sodakoh, tasodakoh, tasodak. Bisa Nabi menggunakan istilah sedekah kan? Tapi enggak. Nabi menggunakan istilah hadiah karena ada pesan mendalam yang ingin disampaikan kepada kita. Beda antara sedekah dan hadiah, teman-teman. Sedekah itu adalah pemberian, ya, pemberian dari orang yang identik orang kaya ke orang miskin, itu sedekah namanya. Dari orang pejabat ke rakyat jelata, itu sedekah namanya. Dari orang yang punya harta kepada orang yang tak punya harta, sedekah. Iya, itu identiknya ya. Hadiah bukan. Hadiah ini adalah al-ata' minal muhib ilal mahbub. Pemberian dari seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia sayangi, yang ia hormati, yang ia muliakan. Itu adalah hadiah. Nggak mungkin kalian ya punya ya, ibu atau ayah gitu ya, hari anniversary mereka, hari pernikahan mereka, ayah terimalah ini sedekah dari aku, bisa dikutuk, dikeluarin dari kakak atau keluarga ente kalau gitu. Ya, tapi pemberian kita kepada ayah kita, kepada ibu kita namanya hadiah. Mama, ini hadiah buat mama. Papa, ini hadiah buat papa. Kenapa? Karena kita menghormati orang tua kita, karena kita mencintai mereka, karena kita memuliakan mereka. Maka ketika Nabi menggunakan istilah kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis, itu ada makna yang mendalam. Artinya apa? Wahai umat Islam, jangan kalian sekali-kali memperlakukan warga Palestina, warga Baitul Maqdis sebagai orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan yang meminta-minta sedekah kalian. Jangan kalian pandang rendah mereka, orang-orang yang membutuhkan materi kalian. Jangan. Tapi anggaplah mereka, pandang mereka, perlakukan mereka sebagai orang-orang yang kalian cintai, yang kalian hormati, yang kalian muliakan. Maka kalau kalian mau beri sesuatu ke Palestina, niatnya apa? Hadiah, jangan sedekah. Itu beda antara sedekah dan hadiah. Jadi kita jangan menganggap orang Palestina sebagai orang yang kasihan, aduh orang miskin, orang yang terzalimi. Enggak gitu. Tapi kita pandang mereka sebagai orang para pejuang yang sedang memperjuangkan kehormatan kita, yang sedang memperjuangkan wibawa umat Islam, karisma umat Islam hari ini. Itulah mereka. Maka pemberian kita tuh harus berupa hadiah. Itu pertama bedanya hadiah dengan sedekah. Dari segi arti atau maknanya, dan dari segi bentuknya beda juga. Sedekah itu biasanya apa sih? Kalian nyolong 1 juta, paling sedekah 50.000 gitu kan, paling mata 100.000 gitu ya. Itu sedekah namanya, nilainya kecil. Kalau hadiah enggak. Hadiah nilainya harus maksimal. Kita nggak mungkin ngasih sesuatu kepada orang yang kita cintai, sesuatu yang sederhana gitu kan. Tapi sesuatu yang mahal, yang memang bernilai besar, itulah hadiah. Jadi mulai hari ini teman-teman ya, instruksi jelas ya, kita jangan terlalu ngotot mau ke Gaza, mau memperjuangkan angkat senjata. Nggak dibutuhkan hari ini, nggak dibutuhkan, karena para pejuang masih bisa menghandle ya berbagai aksi operasi darat yang mau masuk ke Gaza. Para pejuang masih bisa. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kirimkanlah hadiah terbaik ya. Jadi 2, pertama niatnya jangan sedekah tapi hadiah.